Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistyo dengan NPM 19351042 dari kelas 7D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas atau UAS praktikum ilmu data. Saya akan menjelaskan dari materi evaluation and visualization. Yang pertama, kita perlu mengimport library-nya. Di sini kita menggunakan library NumPy, yang dimana NumPy ini memiliki fungsi untuk menambahkan array dan matriks multidimensi sehingga kita dapat melakukan perhitungan seperti matriks, statistik, dan juga aljabar. Yang kedua ada pandas. Pandas berfungsi untuk memanipulasi data dan menganalisis data. Yang terakhir ada matplotlib.pyplot, berguna untuk memvisualisasikan data. Nah, selanjutnya kita melakukan import dataset. Di sini kita menggunakan function dari pd.read.csv dari library pandas untuk membaca file tweets.csv dan menyimpannya dalam variabel bernama dataset dengan menggunakan parameter pembatas tanda koma yang artinya memberitahu fungsi bahwa nilai dalam CSV ini dapat dipisahkan dengan koma. Setelah itu, data tersebut akan disimpan dalam pandas data frame. Selanjutnya kita lakukan panggilan terhadap dataset tadi, maka akan tertampil sentimen 0 dan 1. Sentimen 0 merepresentasikan nilai dari negatif yang berasal dari tweets netizen, sementara sentimen 1 nilai positif dari netizen tweets. Selanjutnya, untuk menggunakan clean the text, kita perlu mengimport RE dan NLTK untuk memproses bahasa alami yang ada di sini. Lalu kita gunakan stop words untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki banyak arti. Lalu kita bikin sebuah daftar kosong dengan nama korpus yang akan digunakan untuk menyimpan tweets yang telah diproses sebelumnya. Lalu kita lakukan perulangan untuk looping untuk mendapatkan 1000 tweet pertama dalam kumpulan data. Pertama, kita perlu menghapus angka dan simbol dari tweets tadi menggunakan re.sub. Lalu kita mengubah semua teks tadi menjadi huruf kecil dengan menggunakan lower. Lalu kita gunakan tokenisasi tweets ke dalam daftar kata menggunakan split. Lalu kita bendung semua kata tadi menggunakan porter stemmer. Kita set stop words tadi ke dalam bahasa Indonesia dan menggabungkan kembali daftar kata menjadi string dan menambahkannya ke dalam korpus. Lalu akan tertampil seperti ini. Selanjutnya, kita di sini menggunakan kode korpus untuk yang berisi proses-proses yang sebelumnya dan siap untuk dianalisa. Lalu, kita memanggil variabel stopwords tadi yang berisi kata-kata dalam daftar yang digunakan untuk memfilter tweets di for loop selama langkah pre-processing. Kata-kata ini adalah kata-kata yang biasa digunakan dan tidak memiliki banyak arti dan biasanya dihapus dari teks selama pemrosesan. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan creating the back of words model. Di sini kita menggunakan library scikit-learn fitur extraction the text dengan mengimport convectorizer, yang dimana convectorizer ini membuat turunan dari kelas dan menyetel parameter max features sebanyak 1500. Lalu kita menerapkan metode matriks X dan Y. X yang dihasilkan adalah matriks jumlah token, sementara Y
adalah sentimen dari tweets tadi. Lalu kita panggil variabel x tadi dan akan menghasilkan array dengan nilai yang kebanyakan adalah 0 dengan tipe data integer 64. Selanjutnya kita memisahkan data set menjadi set pelatihan dan set test. Yang pertama kita menggunakan library scikit-learn untuk model selection, lalu kita import train test split. Selanjutnya kita menggunakan variabel x dan y untuk proporsi data yang digunakan sebanyak 20%, yang artinya 20% data akan digunakan untuk pengujian, sementara 80% sisanya digunakan untuk data pelatihan. Baik, selanjutnya untuk machine learning model selection. Machine learning model selection yang pertama kita menggunakan algoritma naive Bayes dengan mengimport scalar naive Bayes. Lalu kita mengimport Gaussian naive Bayes dengan menggunakan kelas Gaussian dan classifier xtrain dan ytrain. Nah, selanjutnya dari algoritma logistic regression, di sini kita menggunakan linear model dan mengimport logistic regression dengan menggunakan random state 0 yang objek tersebut diinisialisasi dengan random state 0. Selanjutnya menggunakan algoritma KNN. KNN di sini menggunakan parameter n-neighbors sama dengan 5, yang artinya kita menggunakan klasifikasi yang akan melihat 5 tetangga terdekat untuk ke titik data tertentu. Lalu menggunakan parameter metrik Minkowski yang artinya merupakan generalisasi dari jarak Euclidean dan Manhattan. Selanjutnya kita menggunakan SVM model. SVM model di sini menggunakan kernel linear, yang artinya kernel linear di sini untuk menemukan batas terbaik antar kelas. Sementara kernel SVM model menggunakan kernel yang berbeda dengan nama RBF. RBF di sini artinya adalah menggunakan kernel yang non-linear yang biasa dipakai di SVC, dan ketika data tidak dapat dipisahkan secara linear. Langkah selanjutnya training data decision tree klasifikasi. Kita di sini menggunakan kelas kriteria entropi. Entropi di sini artinya kita menentukan pemisahan di setiap node pohon. Kalau untuk random forest classification, di sini menggunakan n estimators 10. Artinya kita membuat 10 pohon keputusan yang dimana untuk menggunakannya dibutuhkan prediksi dan menggunakan kriteria entropi yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk predicting the test results, di sini kita memberikan gambaran dari seberapa baik kinerja klasifikasi pada data yang tidak terlihat dengan menggunakan Y-bread classifier .predict yang ada di sini. Selanjutnya kita membuat making the confusion matrix. Nah, di sini kita menggunakan tabel untuk menentukan kinerja klasifikasi algoritma dengan menggunakan fungsi confusion matrix, accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score. Lalu kita lakukan evaluasi pada kelas tadi dan dapatlah nilai 61, 13, 13, dan 113. Selanjutnya kita print hasil dari kalkulasi akurasi, presisi, recall, dan F1 score tadi, dan didapatlah nilai tertinggi pada 3 kelas, yaitu presisi, recall, dan F1 score dengan nilai 0,89, yang artinya didapatlah nilai 90. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan proses tadi menggunakan function plt
bar half, yang artinya kita menampilkan grafik dengan bar berbentuk horizontal seperti ini. Lalu kita melakukan perulangan, lalu kita tampilkan dengan menggunakan function plt.show. Didapatlah nilai tertinggi pada F1 score, recall, dan precision. Baik, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.